Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu nyanyian dan permainan. Nama saya Aisyah Azahra. Nyanyian dan permainan merupakan hal yang paling disenangi oleh anak-anak. Rasa senang siswa terhadap proses pembelajaran tidak lepas dari peran guru, metode yang digunakan oleh guru, dan bahan ajar yang menunjang pada proses pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah menyebutkan beberapa kegiatan yang disenangi anak-anak, menjelaskan bagaimana mengajarkan anak-anak bernyanyi, melakukan permainan di kelas IYL, dan memberikan contoh kegiatan lain yang disukai anak-anak. Yang pertama, nyanyian atau song. Nyanyian merupakan serangkaian kata-kata yang dilakukan dengan irama dan nada tertentu. Sebenarnya, lagu yang diciptakan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, lagu yang diciptakan hanya untuk sekedar dinikmati, dan yang kedua, lagu yang diciptakan untuk tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya untuk mengajarkan kosakata, frasa, atau pola kalimat tertentu. Mengapa lagu dipilih sebagai salah satu teknik yang paling ampuh dalam pembelajaran bahasa Inggris? Karena lagu dan irama merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan anak-anak, juga merupakan alat atau media pembelajaran bahasa untuk anak. Lagu yang diciptakan untuk pembelajaran anak-anak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisi kata, frasa, atau kalimat dengan tema tertentu. Yang kedua, unsur bahasa diulang-ulang. Ketiga, utamanya nyanyian berkonteks sehingga mudah dihafal. Yang keempat, lagu dinyanyikan dengan gerakan-gerakan anggota badan. Kelima, lagu bisa dinyanyikan oleh anak di luar kelas. Dan yang keenam, bernada gembira dan cepat. Ketika mengajar bahasa Inggris dengan lagu, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pilihlah lagu yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tingkat perkembangan bahasa. Yang kedua, lirik lagu janganlah terlalu panjang supaya tidak sulit untuk dihafal. Yang ketiga, lagu sebaiknya menarik, dinamis, dan bernada gembira. Yang keempat, untuk tujuan tertentu, misalnya guru yang ingin mengajarkan butir bahasa tertentu, maka pilihlah lagu yang berisi pengulangan butir bahasa tersebut. Yang kelima, dalam memilih lagu, guru perlu mempertimbangkan penggunaan kata-kata sederhana dan mudah diucapkan. Dan keenam, dalam nyanyian pendek dengan kata-kata sederhana dan bernada gembira akan cepat dihafal. Dalam nyanyian, teknik yang digunakan adalah listen and repeat, di mana guru harus melafalkan lagu dengan benar dan jelas, supaya siswa dapat menyimak dan dapat menirukan dengan benar. Atau bisa dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan CD. Apabila guru tidak menguasai melodi lagu tersebut, putarlah kaset 2-3 kali, lalu siswa diminta untuk menyimak. Setelah itu, guru bernyanyi dan siswa menirukan. Bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan alat musik, di mana guru atau siswa dapat bernyanyi sambil memainkan alat musik seperti gitar, harmonika, dan lain-lain. Lagu ini dapat dinyanyikan secara bersama-sama. Namun apabila sudah lancar, bisa dilakukan secara berkelompok. Selain itu, apabila ada waktu yang lebih panjang, lagu bisa dinyanyikan secara berpasangan atau secara individu. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh nyanyian. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa mengajar peserta UIL harus dengan penuh semangat. Contohnya dengan bernyanyi. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh nyanyian yang biasa digunakan untuk mengajar
peserta EYL. Yang pertama, Twinkle Twinkle Little Star. Lagu Twinkle Twinkle Star ini tidak asing lagi di telinga anak-anak biasanya. Selain itu juga guru dapat menyisipkan materi seperti apa itu bintang, di manakah ia munculnya dan kapan, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung juga guru mengajarkan kata surya kepada peserta didik. Kemudian mari kita nyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Kemudian yang kedua yaitu Baby Shark. Nah, di Baby Shark ini juga dapat banyak materi yang dapat diambil oleh peserta EYL. Contohnya, peserta EYL jadi tahu apa bahasa Inggrisnya ayah, ibu, neni, dan kakek. Selain mengajarkan ini, dalam Baby Shark ini juga kita diajarkan untuk menari. Oke, mari kita nyanyikan lagu Baby Shark. Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby Shark. Mommy Shark, do 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 do, Mommy Shark, do 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 do, Mommy Shark. Daddy Shark, do 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 do, Daddy Shark, do 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 do, Daddy Shark. Grandma Shark, do 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 do, Grandma Shark, do 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 do, Grandma Shark. Grandpa Shark, do 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 do, Grandpa Shark, do 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 do, Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Circle class, do 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 do, circle class, do 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 do, circle class. Is the end, do 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 do, is the end, do 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 do, is the end. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan memberikan contoh Johnny Johnny S Papa. Mungkin di sini Johnny Johnny S Papa kurang agak terdengar asing di telinga mereka, tapi kita sebagai guru EYL juga setidaknya harus menyampaikan bernyanyi sambil berdialog. Contohnya seperti Johnny Johnny S Papa ini. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu. Johnny Johnny yes Papa, eating sugar no Papa, telling lies no Papa, open your mouth ha ha ha. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung guru juga mengajarkan dialog kepada peserta didik meskipun hanya yes no saja. Setidaknya peserta didik tuh tahu tuh bahwa jika diberikan pertanyaan ini mereka seharusnya jawab seperti ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Hofemita Safira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan dan games serta contoh dari permainan atau games tersebut. Permainan atau games. Menurut Kant, permainan adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan tertentu. Anak bermain karena mereka senang. Anak belajar melalui permainan. Di dalam permainan tersebut, terdapat interaksi satu sama lain. Di dalam interaksi tersebut, dapat dibentuk suatu keterampilan berbahasa, terutama keterampilan menyimak dan berbicara. Menurut beberapa pengalaman dari para ahli, permainan yang komunikatif memiliki 6 ciri. Yang pertama, pemain harus berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pemain harus terlibat secara aktif. Yang ketiga, pemain harus mematuhi aturan yang telah ditentukan. Yang keempat, konteks kegiatannya jelas. Yang kelima, permainan harus memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, pemain harus mendapat aturan khusus ketika bermain. Berikut adalah contoh dari permainan untuk anak-anak lower class. Yang pertama adalah permainan Simon Says.
Guru akan memberikan instruksi kepada anak-anak dengan menggunakan kata Simon Says, dan anak-anak akan mengikuti apa yang diinstruksikan guru tersebut. Misalnya, guru mengatakan Simon Says, sit down, dan anak-anak akan duduk. Simon Says, clap your hands, dan anak-anak akan bertepuk tangan. Permainan yang selanjutnya adalah question answer. Permainan ini melatih bentuk pola kalimat tertentu dan ada unsur bersaing dengan siswa dari kelompok lain. Misalnya, dengan tema Guess what fruit, guru akan menjelaskan ciri-ciri dari buah yang akan ditebak oleh siswa. Misalnya, guru akan mengatakan it's yellow, it's long, and it's sweet. What is it? Dan siswa-siswi akan menjawab it's banana, it's round, it's red, and it's sweet. What is it? Dan siswa-siswi akan menjawab it's apple. Selanjutnya, jika sudah lancar, maka peran guru akan digantikan oleh siswa dan juga sebaliknya. Atau, siswa dari satu kelompok akan memberikan pertanyaan untuk kelompok lain dan begitu juga sebaliknya. Dan dari situlah mereka akan belajar untuk membuat pola kalimat tertentu dan membuat struktur kalimat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maria Ufa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh permainan yang dapat dilakukan untuk anak lower classes. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Indri permainan Simon Says dan question answer, dan selanjutnya saya akan menjelaskan permainan yang ketiga, yaitu guessing games atau permainan menebak. Guessing games atau permainan menebak adalah permainan di mana siswa harus menebak sesuatu yang telah diberi petunjuk. Di sini guru menunjukkan bungkusan kecil dan siswa diminta untuk menerka atau menebak sesuatu yang ada di dalam bungkusan tersebut, seperti ini. Kemudian siswa dapat bertanya clue untuk menjawab sesuatu yang ada di dalam bungkusan tersebut, seperti is it toy? Kemudian jika jawabannya tidak, guru dapat menjawab no, it isn't. Kemudian selanjutnya siswa dapat bertanya lagi clue dengan is it some chocolate? Jika jawabannya masih tidak, maka guru dapat menjawab no, it isn't. Selanjutnya siswa dapat bertanya clue lagi seperti you can eat. Kemudian guru dapat menjawab yes, it can, jika jawabannya benar. Manfaat dari games ini untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa. Kemudian, games yang keempat ada find differences atau temukan perbedaan. Find differences adalah permainan di mana siswa harus mencari perbedaan antara gambar-gambar yang telah ditentukan. Untuk melatih ketelitian siswa dapat dilakukan dengan berpasangan atau kelompok. Contohnya seperti guru memberikan dua gambar, kemudian siswa harus mencari perbedaan di antara gambar-gambar tersebut. Manfaat dari permainan ini untuk meningkatkan ketelitian dan mengasah kecepatan penglihatan. Dan yang kelima ada whisper games atau permainan berbisik. Dalam proses pelaksanaannya, siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Manfaat dari game ini untuk meningkatkan keterampilan menyimak, mendengarkan, dan berbicara. Cara menggunakan permainan whisper games ini antara lain, pertama, siswa duduk melingkar atau berderet. Kemudian, guru membisikkan sesuatu kata atau ungkapan kepada siswa pertama. Contohnya seperti are you hungry? Kemudian siswa tersebut melanjutkan membisikkan ungkapan yang sama kepada temannya untuk dilanjutkan kepada teman yang lainnya. Membisikkan tidak boleh diulangi dan hanya satu kali. Setelah itu, siswa terakhir akan menyatakan ungkapan tersebut dengan suara keras, dan siswa pertama juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengungkapkan ungkapan tersebut dengan suara keras untuk mengetahui apakah ungkapan yang telah diungkapkan oleh siswa terakhir itu sama. Situasi akan membuat siswa tertawa jika ungkapan yang diungkapkan oleh siswa terakhir sangat berbeda dengan ungkapan yang didengar oleh siswa pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Rina.
Di sini saya akan menjelaskan tentang fun. Fun adalah suatu kegiatan yang jika dilakukan dapat membuat hati senang. Fun dapat berupa teka-teki, puisi pendek, atau ungkapan positif untuk orang lain. Berikut beberapa contoh fun yang dapat dilakukan di kelas 5 atau kelas 6 SD. Langkah umumnya sebagai berikut. Pertama-tama, guru memberi contoh terlebih dahulu. Kemudian, siswa menyimak lalu meniru. Yang terakhir, siswa dapat melakukannya dengan teman-temannya sendiri. Contoh fun yang pertama adalah puisi. Puisi dapat diungkapkan ketika kita merasa senang karena teman sudah membantu kita atau karena teman sudah berbuat baik kepada kita. Contoh puisinya sebagai berikut. Roses are red, my friend, violets are blue. Sugar is sweet, my friend, but not as sweet as you. Kemudian dilanjutkan dengan puisi yang kedua. Puisi ini disebut chant atau puisi yang dilakukan. Puisi ini dilakukan untuk melatih simple past dan untuk mengatakan bulan dan tanggal. Contohnya, yang untuk melatih simple past adalah sebagai berikut. Who did you teach? I taught a boy. What did you buy? I bought a toy. What did you see? I saw a pie. What did you catch? I caught a fly. Kemudian dilanjutkan puisi yang dilakukan untuk mengungkapkan tanggal dan bulan. Misalnya, when's your birthday? May 15th. My birthday is May 15th. Yang kedua, when's your birthday? April 4th. My birthday is April 4th. Dan yang terakhir, when's your birthday? It's today. Happy birthday today. Perkenalkan, nama saya Nurlela Rintang Sakifah. Di sini saya akan memberikan contoh dari puisi dan contoh dari fun. Jadi di sini ada contoh puisi, yaitu puisi ini untuk melatih words dan excuse me dan keterangan tempat dapat dikembangkan oleh siswa dengan bantuan guru. Nah, jadi ini contoh puisi, yaitu ada kata-kata where's dan excuse me. Contoh fun yang pertama ini yaitu kegiatan yang mengisi teka-teki silang atau biasa yang disebut crossword puzzle. Nah, berikut ini adalah contoh teka-teki berpasangan atau berkelompok. Bisa dilihat di gambar ini, yaitu carilah kata-kata berdasarkan huruf yang ada dalam kotak ini. Jadi siswa tidak ada perintah untuk mencari kata-kata apapun, tetapi harus mencari kata-kata yang tersembunyi di dalam tabel tersebut. Terakhir ini contoh dari fun adalah gambarnya sama dengan word search yang mencari kata tersebut. Di sini untuk memantapkan atau menambah kosakata para murid tentang nama binatang atau apapun, dan guru dapat memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan teka-teki silang tersebut. Nah, di sini carilah dan lingkari nama binatang kesayangan, dan nama binatang dapat mendatar atau menurun. Jadi pada gambar ini sudah ada perintah untuk mencari kata-kata yang ada. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan disenangi oleh anak-anak, yaitu seperti nyanyian, permainan, dan fun. Dan nyanyian dan permainan yang diberikan harus sesuai dengan anak-anak. Untuk nyanyian contohnya seperti Twinkle Twinkle Little Star, or You Are My Sunshine, or Baby Shark. Dan untuk permainannya seperti Simon Says, or Question Answer, or Guessing Games, or Find Difference. Dan fun ini dapat berupa teka-teki atau word search atau puisi pendek atau ungkapan positif.